Thank you buat Egina tadi ya, mungkin penjelasan secara klinisnya itu bagi gua yang cukup awam, ini jadi paham banget nih. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya plasma konvalesen itu bahaya apa enggak, atau mungkin ada tapi lain, ya mungkin bisa lebih dicari di paper-paper yang lebih klinis kali ya, yang lebih teruji kayak gitu. Apalagi kalau misalkan dari tadi penjelasannya Regina kan, maksudnya plasma konvalesen di tahapan itu kan memang udah melalui proses QC yang sangat detail ya, jadi nggak cuma kayak masih coba-coba gitu. Oke. Gue dengernya ini tim apa ya? Jadi kayak berasa kuliah lagi, kayak disebut lagi berdasarkan publikasi lagi kayak gue kepala gue tuh kayak berasa ada buku kayak jedar gitu. Bagus dong, maksudnya gue suka banget ngomong publikasi jurnal karena emang teruji. Kalau sekarang betul. Itu gara-gara selebgram ini. Iya. Sekarang kan pada malam ya. Lambe tuh lah, gitu kan. Lu kita berdua ya Din ya, lambe suka ya. Itu nggak teruji itu, jadi bagus. Dokter Regina pakai bahasanya ilmiah, jadi lebih yakin kan. Ya, oke. Mungkin ini sih karena tadi Dokter Regina mungkin sekarang sedang menangani pasien COVID ya juga satunya. Nah, apa sih hal yang paling menyedihkan saat menangani pasien COVID-19? Kalau aku sebenarnya di puskesmas, karena aku dokter intensif, jujur aja nggak merawat secara langsung ya, tidak dapat pasien pemantauan gitu. Jadi hari-hari biasanya rutin ikut swab di puskesmas, swab PCR. Jadi paling kasihan tuh kalau lihat orang tua yang mungkin komunikasinya udah susah nih dijelasin. Kan kalau kita masih bisa komunikasi, dijelasin prosedurnya, bakal masuk alat lewat hidung, rasanya nggak nyaman karena memang ada riwayat kontak atau riwayat ketemu yang COVID atau bepergian gitu kan. Tapi kalau orang-orang tua yang secara komunikasi entah udah nggak denger atau bahasanya misalnya dia pakai Sunda lemes nih, aku bisanya Indonesia, jadi nggak connect gitu. Terus mereka dibawa ke puskesmas, di swab gitu. Kadang-kadang ada aja yang kaget gitu orang-orang tua tuh. Kalau nggak anak-anak sih paling kasihan sebenarnya. Sama juga ya kayak orang tua. Kalau anak-anak kan kita nggak bisa jelasin sebentar ya Dek mau dicolok hidungnya gitu. Apalagi kalau anak-anak kecil terus sudah pernah di swab sebelumnya, baru nyampe gerbang puskesmas udah nangis gitu, kayak dia tahu itu nggak nyaman dan sakit. Kalau aku sih kayak ya kalau aku jadi anak-anak datang dicolok hidungnya, pasti pengalaman tidak menyenangkan gitu buat aku. Betul. Gitu. Coklat ya paling nyenang, agak-agak senang dikit ya. Ya elah, jangankan anak bocah ya, gua aja yang udah sebangkotan ini mau dicolok. Bentar. Saya ambil posisi dulu, harus digituin dulu. Kayak apa ya, even gue kayaknya udah 3 atau 4 kali dicolok tapi kayak masih tetap nggak biasa gitu loh. Walaupun semakin sebenarnya balik lagi ke itu sih, ke ambang batas dari orang-orang. Jadi kalau misalnya nanya orang, sakit nggak di swab, ada yang bilang enggak, biasa aja gitu. Tapi buat orang-orang yang ambang nyerinya rendah, gak enak banget, kayak diupilin sampai belakang, kayak masukkan air di kolam renang tapi perih gitu. Banyak ada yang sampai nangis abis di swab. Oke. Tapi pernah ngelihat masa anak-anak dan maksudnya orang-orang tua ini yang sampai, karena kemarin juga ada yang pernah dengar ya kayak ditusuk itu keluar darah gitu ya, ada beberapa yang karena dia salah prosedurnya, bukan salah prosedur, harusnya kan dia bener-bener ngikutin aja gitu, tapi kayak dia sampai ada yang mungkin goyang-goyang gitu ya. Katanya memang orang tua ada yang gampang mimisan gitu-gitu. Oh, kalau pendarahan waktu diambil sampel swab memang bisa ditemukan. Itu kan kasarnya ada mukosa hidung nih, terus dicolok sama benda asing yang mungkin ukurannya beda-beda gitu, si saluran hidungnya tiap orang beda-beda kan. Jadi mungkin ada yang swabnya mungkin terlalu gede, jadi bikin perlukaan mukosa. Ya namanya juga digosok ya, pasti bisa aja bikin luka. Itu sebenarnya kayak resiko tindakan yang lumrah sih kalau di swab gitu. Cuman kalau anak kecil tuh yang paling takut alatnya lagi masuk, terus dia sadar nih gak enak nih, terus nanti dia ini ngeremet atau mundur kepalanya gitu. Padahal udah direjeng sama orang, terus tangannya bisa ngeremet gitu. Takutnya kalau dia mundur ya kita tinggal lepas, jadi
swabnya ngikutin si kepala anaknya. Tapi kalau misalnya dia jadinya tendang atau maju, takutnya Aduh. malah kemana gitu kan, amit-amit, atau jadi ngelukain kita yang ngerejem kan, jadi waduh nih anak ngamuk gitu. Ya, betul. Ini ngeri banget sih sebenarnya. Keren ya, yang bisa nge-swab kayak gitu ya, memang bener-bener. Dokter berarti pernah atau ngelihat? Ngelakuin seminggu sekali sampai 2 kali, tergantung jumlah pasien yang mau di-swab. Dewasa, anak, lansia, yang kebagian ganti-gantian sama dokter yang lain gitu. Jadi lumayan sering. Dokter gemetan ya, tapi gemetan ya. Kamu nggak gemetan ya? Kadang-kadang lihat dulu kondisinya. Kalau anaknya awalnya tenang, paling harus siap-siap kaget aja kalau anaknya melakukan gerakan refleks yang nggak enak gitu. Cuman kalau belum apa-apa udah nangis, suka aduh gimana. Kasian, tapi kalau nggak di-swab, Kalau disuruh swab, gue kayaknya request ke dokter gini aja deh, nggak apa-apa deh. Biar lebih tenang nanti ngeliatnya. Ya. Dokter, sorry OOT. Kalau misalkan dokter sendiri sebetulnya pernah nggak kayak misalkan di masa-masa kayak gini akhirnya merenung kayak turning out dari masalah COVID yang ada tuh seperti apa sih, kayak apa ya, mungkin sesuatu hal yang bisa dokter petik dari pembelajaran kejadian-kejadian yang ada saat ini? Sebenarnya banyak banget sih. Salah satunya aku jadi sadar kalau selama ini di Indonesia health awareness-nya tuh rendah banget. Kayak orang-orang tuh untuk diedukasi susah banget, untuk diajak pakai masker tuh susah banget, diajak cuci tangan yang rajin sebelum pengemukan tuh bukan hal yang lumrah gitu kayaknya sebelum COVID. Kayak kan ada tuh biasanya dulu kalau jajan di pinggir jalan, tangannya langsung aja kan, jangan cuci tangan gitu. Tapi sejak ada COVID kan orang jadi aware sama kesehatan ya, mau pakai masker, mau cuci tangan gitu. Terus kesehatan tuh mahal banget, karena kalau kita jadinya nggak sehat tuh kita nggak bisa produktif, kita nggak bisa aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Apalagi kalau kena COVID harus isoman 2 minggu, waduh mati gaya banget kayaknya. Betul. Tapi sebetulnya kemarin juga ada yang cerita sebetulnya kayak apa ya, gue nggak ngerti anak-anak nanti mungkin setelah 10 tahun, karena ada juga yang bilang kalau misalkan COVID di Indonesia 70% maksudnya populasi Indonesia selesai divaksin mungkin sekitar atau hampir seluruhnya sekitar 10 tahun 10 tahun lagi gitu dari jatah COVID dari jatah vaksin yang ada, which is kayak gue nggak kebayang ketika anak-anak yang saat ini ada mungkin usia 3 tahun atau 4 tahun dia ngelihat bahwa bagian mulut tuh di masker gitu. Mungkin nanti 5 atau 6 tahun lagi mereka menyadari bahwa bagian mulut tuh adalah bagian yang saya mirip kayak bagian yang apa ya, yang tabu untuk ditampilkan di umum gitu loh. Kayak kemarin ada yang sempat mention juga ya, bisa jadi ya nanti orang-orang juga mindset juga, anak-anak bahkan kayak udah nyaman juga, bahkan gue juga lebih nyaman sekarang pakai masker gitu kan, jadi kemana. Dan kalau misalkan kalau misalkan jadi kebiasaan ya sebetulnya bagus juga kali ya dok ya, jadi lebih orang-orang lebih jadi pakai masker lebih sehat kali jadinya. Sebenarnya kan masker itu sifatnya proteksi ya, melindungi. Sebenarnya penyakit lain yang bisa ditularin lewat droplet, jadi kan kalau kita ngomong sama orang itu bakal ada droplet kecil yang kayak muncrat lah, cuman nggak kelihatan gitu. Jadi ada penyakit lain yang bisa nular juga. Contohnya misalnya dari TB paru itu kan droplet juga. Cuman kan orang-orang kita juga nggak sadar ya. Aku juga sadar waktu aku kuliah, dosenku bilang, kalian nggak tahu kan kalau naik kendaraan umum di angkot sebelahnya orang depan-depannya ngobrol, terus misalnya kita nggak tahu juga kita kecipratan dropletnya, itu ya bisa aja jadi menginfeksi kita gitu. Maksudnya orang juga jadi sadar, oh masker tuh benar-benar ada efeknya ya gitu. Pakai masker tuh memang ada tujuannya ya gitu. Cuman memang ya orang-orang kalau aku lihat sekarang banyak juga yang udah mulai jenuh pakai masker sih. Cuman buat anak-anak yang tumbuh besar kemana-mana keluar pakai masker, pasti begitu mereka finally COVID nggak ada dan bisa buka masker, pasti mereka kayak biasanya pergi, maskernya mana gitu. Sekarang oh iya ya kok
ada yang hilang gitu dari muka gitu. Udah jadi habit ya. Iya, udah jadi habit. Betul. Dokter, kalau misalkan ya, I don't know, mungkin nanti tiba-tiba jadi jadi salah satu orang yang berpengaruh misalkan di Indonesia, atau nggak saat ini deh, misalkan menangani, misalkan membuat decision mengenai COVID, kira-kira apa yang bakal Dokter Rere lakukan untuk ngatasin pandemi ini lah? Berat ya, tanggung jawabnya berat ya. Sebenarnya kita bisa mencontoh negara yang berhasil menekan angka kejadian COVID ya. Kalau nggak berat, kayaknya Menkesnya kemarin nggak mundur ya. Oke. Terus komen. Terus lanjut. Kayaknya keleper-keleper juga ya kalau besok bangun-bangun, ayo Bu Dokter bangun jadi Menkes, kayak COVID-nya belum beres. Waduh. Gimana ya? Oh ya, itu kita bisa mencontoh negara yang udah bisa menangani kasus COVID dengan baik gitu. Kayak di China sendiri kan mereka cepet banget ya recovery-nya. Kayak di sini orang masih di rumah, mereka tiba-tiba new case-nya sudah sangat berkurang, bisa sempat nol juga gitu. Sebenarnya kalau yang dilihat-lihat, kita bisa melakukan usaha yang sama sih. Jadi isolasi, harus bikin travel ban yang jelaskan, karena kalau orang dari luar negeri kesini kita nggak tahu ya di sana mereka bawa virusnya atau enggak gitu. Selain travel ban, mungkin kalau memang mau masuk Indonesia harus diwajibkan karantina mandiri 14 hari kayak Thailand gitu. Jadi mau nggak mau supaya seminimal mungkin kita nggak bagi-bagi virusnya. Udah gitu melakukan tes lebih banyak juga dan bersamaan kali ya. Jadi kan kalau ditesnya banyak, yang ketahuannya banyak, nah langsung ditindak nih. Kalau udah dia terkonfirmasi sakit, ya langsung diisolasi, langsung diterapi gitu. Maksudnya dilakukan secara berkesinambungan, jadi nggak, oh ini dites, diisolasi. Nanti ada yang baru lagi, oh ini dites, isolasi. Jadi kayak satu masuk, satu keluar gitu. Cuman ya tetap aja sih bikin kebijakan juga ada baiknya kalau dua pihak. Jadi dari membuat kebijakannya, bikin kebijakan, tapi masyarakatnya ikutan nurut. Kan bohong juga sebenarnya kalau misalnya udah diajak-ajak buat pakai masker tapi masyarakatnya bandel-bandel, kan nggak bisa diamatin satu-satu juga ya gitu. Cuman mungkin buat Indonesia nggak tahu deh sistem kebijakan yang diterapkannya harus dengan sistem apa gitu kan. Kalau misalnya orangnya nurut, tanda kutip, kalau dihimbau aja mereka udah mau gitu ya. Iya betul. Itulah harus pinter-pinter mungkin, nggak tahu juga aku. Tapi sebenarnya yang disayangkan banget tuh ada satu hal yang kita nggak bisa dapetin lagi dalam menangani COVID. Jadi waktu awal-awal dibilang di COVID itu dinyatakan pandemik sama WHO, kan Indonesia sempat juga tuh kayak PSBB, kayak karantin, semua orang di rumah sebulan, sampai ada bikin dalkona segala macem gitu ya. Itu kan orang-orang lagi nurut-nurutnya sebenarnya sama himbauan pemerintah buat tinggal di rumah. Mungkin momentum itu yang kita nggak bisa dapetin lagi, karena dimana orang-orang masih nurut-nurutnya buat di rumah, nggak kemana-mana, nggak ketemu orang, dan saat itu kapasitas nakesnya jauh lebih banyak dari sekarang gitu. Kalau sekarang kan tiap hari kita dengar kabar berita duka, ada aja nakes yang tumbang jadi relawan nanganin COVID gitu. Sayang aja sih sebenarnya. Cuman aku juga nggak tahu ya kalau aku besok jadi Menkes bisa nggak nanganin COVID. Jadi buat teman-teman semua, thank you nih yang udah menonton ya, dan juga udah mendengarkan kita mengenai seluk-beluk plasma convalescence ya, dan juga bagaimana Indonesia. Satu hal yang jadi pesan saya pribadi, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker kemana-mana, bawa hand sanitizer, dan patuhin rambu-rambu itu sendiri supaya kita bersama-sama bisa melawan COVID-19 di Indonesia. Mungkin kalau misalkan dari gua lebih ke arah apa ya?
mungkin ini ya, seni bersikap, bukan bersikap bodoh amat, tapi seni untuk bersikap menjadi bodoh kayak gitu. Menjadi bodoh dalam artian gini, bukan berarti kalian nggak ya bodoh amat sama semuanya, tapi kalian bersikap menjadi bodoh adalah kalian bertanya sesuatu kayak gitu. Kalau misalkan sama kayak anak kecil gitu kan, dia mempertanyakan banyak hal, dan ketika dia nggak tahu, dia kan bertanya ke orang-orang. Nah, orang-orang ini masalahnya ketika kita udah dewasa, ya kita lebih ngerti lah kemana harusnya kita bertanya kayak gitu. Jadi jangan benar-benar bersikap menjadi yang bodoh tapi menjadi orang yang bodoh, tapi ya kita mendapatkan informasi, berpikir kritis, nggak serta-merta menerima aja kayak gitu, karena media sosialnya 24 jam, dan ini bisa menjadi salah satu hal yang mengerikan kalau misalnya kita sama-sama nggak tahu nih kebenarannya seperti apa kayak gitu. Jadi cross check tadi, kalau misalkan tadi gue sih ngerasa ketampar buku banyak ya kayak gitu kan dari Rere gitu. Jadi memang perlu banget nih kita harus ngerti dan mempelajari kira-kira yang baru tuh seperti apa sih, dan ya publikasi ilmiah ataupun ya dapat sumbernya terpercaya kayak gitu. Jadi jangan serta-merta asal terima dari WhatsApp keluarga atau apapun juga gitu. Oke. Mungkin Bu Dokter. Pesannya COVID-19 itu ada guys, ada dan nyata dan masih berlangsung. Jadi pintar-pintarlah menjaga diri kita sendiri. Yakin deh setiap usaha yang kita lakuin buat jaga diri kita sendiri itu ada tujuannya. Jadi jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan. Kalau ketemu orang, jangan lengah sama orang yang kenal, karena kadang-kadang kalau ketemu orang yang kenal, enggak lah si itu apik kok, terus jadi kelepasan ngerumpinya buka masker, terus jadi lupa, kan kita nggak tahu ya orangnya sebenarnya bawa virusnya atau enggak. Pakai masker, pokoknya jaga jarak, sama berdoa sama Tuhan, semoga Indonesia boleh cepat dipulihkan gitu dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Dunia juga capek nggak sih soalnya? Capek. Pengen nonton ya, nonton di bioskop ya. Kalau nonton udah bisa, cuma dibatasin. Oke, jadi sekian dari kita. Terima kasih sekali lagi buat Dokter Regina yang udah ngejelasin dan juga cerita pengalaman nih selama menangani COVID dan juga menjelaskan teori plasma konvalesen. Sehat selalu ya Dok ya, sukses selalu dan juga selalu terlindungi dari COVID lah. Dan semoga pasien-pasien di tempat Dokter Regina nih lagi kerja ya bisa cepat pulih. Amin. Jadi buat teman-teman semua, sekian dari kami. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan juga teman-teman boleh banget kalau ingin request kita topik apa sih yang enak untuk dibahas gitu. Dan juga kalau tadi ada teman-teman ketika kita ngobrol sama Dr. Regina juga ada yang kurang setuju sama statementnya, bisa di kolom bawah komentar diketik aja. Oke, sekian dari kami saat Indonesia. Bye-bye semuanya.